Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Silahkan jangan subscribe dan share. Jangan lupa aktifkan notifikasi. Channel YouTube saya itu di bawah deskripsi Instagram saya. Minanto masih bawah sudah diminta. Alhamdulillah saya sedang berada di mana ini? Kayak kapal ini. Kapalnya dekatnya Pengadilan Negeri Sleman ini. Ini saya kalau sidang itu ini seperti rumah makan ya, tapi di desa kapal belum selesai. Seperti rumah makan apung bentuk kapal. Ini dekat Pak Bupati Sleman. Seperti ini. Ini jalannya luas. Ini kayak kalau sidang di Pengadilan Negeri Sleman saya selalu lewat sini kalau naik motor ya. Tapi sekarang juga mobil nggak bisa karena ada perbaikan saluran air mau dipelebar jalannya. Nah, saya mohon maaf ya kalau minggu depan itu jadwal konsultasinya di Jakarta itu saya cancel karena memang ada wabah virus COVID-19. Jadi saya cancel karena mau diterapkan PPSB atau lockdown di Jakarta, sehingga yang semula saya tuh Senin itu di BPE Tangerang Selatan, terus Selasa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian di hari Rabu di Pengadilan Negeri Bogor saya cancel dulu ya, karena ada wabah virus COVID-19 kita juga mengikuti anjuran pemerintah. Terus waktu kemarin juga saya telepon juga pihak pengadilan dan pihak BPN, ternyata mereka juga tidak buka pelayanan seperti itu. Ini seperti kemarin waktu saya sedang di Pengadilan Negeri Surakarta Solo juga seperti itu. Saya kan ada perkara ya di Solo itu, perkara yang lain itu sampai tunda sampai habis lebaran itu karena mengikuti BNPB adanya wabah virus COVID-19. Semoga kita keluarga sehat dan aman dari virus COVID-19. Semoga jenengan juga bebas dari cerita dan riba lagi. Nah, pagi ini saya rencananya minggu depan saya bakal konsultasi ya. Kalau Senin itu di Pengadilan Negeri Solo, Selasa Pengadilan Negeri Solo, Rabu Pengadilan Negeri Sukoharjo, Kamis di Pengadilan Negeri Sleman. Dan saya tidak, sementara ini karena ada wabah virus COVID-19 saya tidak menerima jadwal konsultasi di rumah dulu karena ada anjuran dari pemerintah desa Pandorajo untuk menghindari tamu-tamu dari luar kota. Nah, ini kan dikhawatirkan kan saya kan menjaga hubungan baik dengan tetangga ya, karena kan Bogomo dan Banyuwangi kan di zona anjuran Pandorajo kan desa ini kan tidak pas lah seperti itu. Makanya saya untuk sementara ini COVID-19 ini tidak membuka jalur konsultasi di rumah saya dulu, tapi di pengadilan. Nah, biasanya besok Kamis, misalnya jenengan dari Jogja atau dari Semarang, Jawa Tengah, bisa ketemu Kamis di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, di vlog saya ini saya membahas tentang kesan-kesan pengusaha dan penyelesaian utang piutang ya. Kemarin itu pernah saya konsultasi ya dari waktu saya sidang ini belum rame-rame wabah virus COVID-19 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terus saya membuka jadwal konsultasi. Ada seorang pengusaha masih muda usianya, saya tuh 38 tahun ya usia saya, dia mungkin 35 tahun lah, punya hutang perorangan investor sebesar 80 miliar. Ngeri banget tuh. Saya pikir 80 miliar ini hutangnya bank, ternyata itu hutangnya perorangan semua. Jadi ini hutang dia tuh buka peternakan potong ayam, usaha potong ayam. Ini sama dengan rekan saya yang satunya lagi dari Temanggung itu juga gitu. Hutang investor 1 miliar perorangan juga, dasarnya kepercayaan. Nah, terus saya kan buat basic dulu ya, terus basic dulu bagaimana penyelesaian utang piutang yang seperti utang investor tadi. Nah, kesan pengusaha biasanya dalam penyelesaian utang piutang itu ketika dia tidak memiliki dana untuk membayar kepada investor, dia memberi kacek atau bagi kosong. Nah, jenengan sebaiknya hentikan memberi kacek atau bagi kosong karena itu pidana, termasuk penipuan 88 masuk ke pasal 372 dan 378 KUHP. Ya, meskipun investor itu tahu jenengan tidak punya uang, tetapi kenapa kok tetap diterima? Kan begitu pertanyaannya. Ya, karena kalau itu belum ceknya, maka itu dapat mempidanakan jenengan. Jadi jangan hati-hati. Ya, saya mengingatkan kepada jenengan semua jangan pernah memberi kajak atau bagi kosong karena itu pidana.
Yang kedua, jangan memberikan cek atau menggadaikan motor mobil listrik sebagai jaminan. Ini juga kesalahan juga. Saya pernah ada konsultasi di Magelang itu, namanya Pak Tommy waktu itu. Pak Tommy siapa saya lupa, punya utang 7 miliar, dia menggadaikan mobil leasing. Nah, itu bisa di kepolisian, masuk undang-undang jaminan fidusia di situ. Terus yang ketiga, menghentikan gali lubang tutup lubang. Yang komunikasikan dengan investor. Kalau jenengan ada kesulitan, apalagi ada wabah virus COVID-19 ini, tapi tetap ada etikat baik meskipun mengalami force major. Mengangsur pokok sesuai kemampuan tanpa bunga tanpa denda. Nah, ada pun bukti-bukti pembayaran itu jenengan simpan. Dan kalau bisa pembayarannya jangan lewat transfer, tapi lewat store tunai ke kasir. Kenapa kok kasir? Karena agamanya kekuatan hukum. Karena kalau store tunai lewat teller atau kasir di bank itu ada keterangan kwitansinya, ada slipnya ada, tapi kalau transfer terus itu keterangannya tidak ada. Ya katakanlah kalau jenengan mau diancam dilaporkan ke polisi karena pemasaran hutang piutang itu tidak bisa, karena hakikatnya hutang piutang itu perdata bukan pidana, tetapi menjadi pidana apabila jenengan melakukan kesalahan tadi, memberikan cek atau bagi kosong, memberikan jaminan mobil dengan status leasing gitu. Termasuk juga jenengan dapat dipidana utang perorangan ketika sama sekali tidak pernah mengangsur. Itu bisa masuk ke periode 88. Nah, kan harus hati. Makanya bukti-bukti store tunai itu harus disimpan dan disertai dengan 2 orang saksi. Seperti itu. Nah, ini juga terjadi juga masalah lebih parah lagi waktu saya di Bandung kemarin ya, ada konsultasi. Utang apartemen, dia punya utang di bank BTN sekian puluh miliar. Ternyata konsumennya itu ada 300 orang, sertifikatnya nggak bisa diambil. Kenapa nggak bisa diambil? Karena saat sertifikatnya induknya apartemen itu masih dijaminkan di bank BTN. Lebih parahnya lagi dijaminkan di Bulog. Nah, Bulog ternyata ini jadi lembaga pemberi pinjaman kredit sekarang. Ada bunganya juga sekarang. Jadi Bulog itu sekarang itu bukan lagi tempat menyimpan beras, tapi lembaga pemberi pinjaman kredit. Dan saya baru tahu waktu saya beberapa bulan yang lalu di Bandung ya seperti itu. Nah, bagaimana itu ya solusi bagi seorang pengusaha untuk utang ya tadi itu ini basic dulu ya. Basic dulu. Untuk minggu depannya akan saya bahas secara aspek hukum. Bagaimana banyak utang bagi pengusaha dengan jalan lewat pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga lewat jalur hukum, pemohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan lewat pengadilan niaga. Itu yang akan saya bahas pada minggu depan, insya Allah. Semoga kita istiqomah bijak menegakkan riba. Amin balamin. Salawat dan salam kita aturkan ke kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Semoga kita istiqomah sebagai followernya Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim baik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.